Itu saya berasal dari keluarga Katolik, sejak TK sampai SMA saya di sekolah Katolik, saya masuk Universitas Indonesia. Saya selalu merasa dijaga oleh umat Muslim Indonesia. Saya tidak pernah merasa bahwa kita punya isu agama dari dulu, berdampingan, bersama, nggak ada. Saya sebagai minoritas tidak pernah merasa terancam sedikit pun, karena saya tahu sebagai minoritas kami tahu diri dan juga tahu yang mayoritas selalu menjaga minoritas. Jadi isu itu biasa saja. Saya ingin menceritakan pengalaman bagaimana kami bisa hidup seperti ini. Ketika saya masih kecil begitu, kan dari dulu kita hanya punya TVRI ya. Tolong jangan ditanya tahunnya. Waktu masih kecil gitu, terus selalu ada azan maghrib di TVRI. Saya almarhum itu selalu mengatakan, termasuk besarkan mic saya, besarkan volumenya. Televisi itu, ibu saya mengatakan, kita nggak tahu apa artinya, tapi saya tahu ini adalah alunan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kami sudah diajarkan bahwa kita hidup itu tidak sendiri, kita berbeda dan tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Selama kita tahu diri, kita menghargai dan menghormati perbedaan itu. Dan buat saya, nilai dalam keluarga itulah yang membuat saya memiliki, dan kakak-kakak saya memiliki pemahaman seperti ini. Jadi penting sekali nilai yang ditanamkan di keluarga, Pak Menteri. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi selama ini sama sekali tidak merasakan sebagai bagian dari minoritas, begitu ya? Justru merasa dijaga oleh... Saya merasa begitu. Dan sampai sekarang, sampai saat ini seperti itu dirasakan. Ya, jadi begini, dengan era sosial media, kita mendengar banyak, oh ada begini, ada begitu. Buat saya, kita menyaring sendiri, gitu. Mana sih yang benar, mana sih yang nggak benar? Buat saya begini, setiap agama pasti ada orang ngaconya, Pak Menteri. Mau agama apapun itu, pasti nggak mungkin. Apakah itu orang Kristen, apakah orang Katolik, apakah itu umat Muslim dan lain sebagainya. Karena ini kan bukan tentang agamanya, ini tentang pemeluk agamanya, dan itu bisa saja berbeda satu sama lain. Buat saya, kalaupun ada seperti itu di sosial media, itu biasa saja. Itu tidak mengganggu pandangan saya dan penghormatan saya pada umat Muslim pada umumnya. Dan saya mau bilang begini, Indonesia adalah negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Selama 20 tahun reformasi, dari masa Orde Baru yang tadi diceritakan oleh Gusmus masuk ke era reformasi saat ini, kita punya banyak PR, kita punya banyak kendala. Tetapi selama 20 tahun ini, Indonesia telah membuktikan sebagai contoh masyarakat Muslim dengan sistem demokrasi yang terbaik di dunia. Dunia harus belajar dari umat Muslim Indonesia. Mbak dan Rosi, itu membanggakan sekali. Apakah dengan demikian fenomena yang terjadi di sosial media kita belakangan ini, yang seringkali kita temui ungkapan-ungkapan yang tidak pada tempatnya lah, yang terlalu hitam putih, mudah menyalahkan, bahkan atas nama agama lalu kemudian merendahkan sesamanya misalnya, seperti itu sesuatu yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Apakah itu
merepresentasikan, mewakili bangsa kita secara keseluruhan. Surat pernyataan, saya yang bertandatangan di bawah ini. Nama Cynthia Tresia, alamat Kelapa Dua Gula, tempat tanggal lahir Ambon 31 Januari 1995, usia 26 tahun, pekerjaan pendeta. Dengan ini saya mengaku dengan sesungguhnya saya mendengar suara azan berkumandang, saya selalu mendapat hidayah dari Allah. Hal itu terjadi tepatnya 1 tahun yang lalu. Pada saat tertimbul dengan besar dalam hati saya untuk menjadi seorang muslimah, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan dengan kesadaran saya sendiri untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan jamaah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya. Bulan 15 Oktober 2021 yang membuat pernyataan menjadi. Dan saya Cynthia Tresia, Ambon 31 Januari 1996, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Kristen, pekerjaan pendeta, alamat Kabupaten Bogor Negara Barat. Pada hari ini Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021, saya ikrar menyatakan diri saya keluar dari agama yang saya anut selama ini, yaitu agama Kristen, dan selanjutnya saya menganut agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian pula nama saya yaitu Siti Rahma Fadila.